Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ofri Mentonas dengan nomor induk mahasiswa 22011400127. Nah, saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Tenggara. Nah, video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah model-model pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran, terutama pada model pembelajaran tim games turnamen. Oke baik, teman-teman, model pembelajaran tim games turnamen ini dikembangkan oleh Robert Slavin, yang dimana ini merupakan teknik pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kelompok belajar dengan kelompok belajar kompetensi tinggi dan bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang beragam fakta, konsep, dan keterampilan. Nah, inti dari tim games turnamen adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka melakukan permainan dengan anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka. Adapun langkah-langkah model pembelajaran tim games turnamen menurut Slavin, yaitu kita sebagai guru harus mengajar seperti biasa. Yang kedua, siswa-siswa belajar dengan kelompok yang heterogen. Yang ketiga, masing-masing siswa menuju ke meja turnamen untuk bertanding. Nah, setiap meja turnamen itu terdiri dari wakil dari masing-masing kelompok, di mana masing-masing kelompok itu harus memiliki masing-masing kelompok para games turnamen ini harus memiliki kemampuan yang sama. Yang keempat, setelah pertandingan selesai, semua siswa harus kembali ke kelompok masing-masing. Dan yang kelima, kita sebagai guru harus mengumumkan dan memberi penghargaan kepada kelompok yang menjadi juara. Nah, teman-teman, ada juga beberapa langkah penerapan model pembelajaran tim games turnamen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, harus membentuk kelompok yang heterogen, di mana beranggotakan 3-5 peserta didik. Dan yang kedua, kita sebagai guru harus menyiapkan pelajaran dan menetapkan anggota tim kelompok belajar untuk mengerjakan lembar kegiatan. Dan yang ketiga, para peserta didik memainkan turnamen dalam kemampuan yang homogen. Yang keempat, memberi penghargaan kepada kelompok yang mencapai skor dengan kriteria tertentu. Yang kelima, peserta didik mengerjakan kuis individual untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik. Adapun tujuan dari model pembelajaran tim games turnamen yang paling utama yaitu untuk memberikan konsep, pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa agar mereka dapat memberikan kontribusi pada kelompoknya. Nah, selain itu, dengan model pembelajaran tim games turnamen, kita mengharapkan agar siswa menjadi anggota masyarakat yang baik untuk kedepannya, apalagi dalam bersosial. Nah, teman-teman, adapun kelebihan dari model pembelajaran tim games turnamen, yang pertama, tidak hanya membuat siswa cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, akan tetapi siswa yang berkemampuan akademis lebih rendah juga bisa berperan aktif dan mempunyai peran yang paling penting dalam kelompoknya. Yang kedua, kelebihan yang kedua, menemukan rasa kebersamaan dan rasa saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang kelebihan yang ketiga, membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena kita sebagai guru menyajikan sebuah penghargaan terhadap kelompok yang menjadi juara. Yang keempat, membuat siswa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran karena ada kegiatan permainan dan turnamen. Yang kelima, meningkatkan waktu untuk tugas. Yang keenam, mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Kelebihan yang ketujuh, meskipun waktu yang diberikan sedikit, namun penguasaan materi bisa lebih mendalam. Kelebihan yang kedelapan, proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa lebih sering, lebih aktif lagi. Yang kesembilan, kelebihan yang kesembilan yaitu mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi dengan orang lain. Kelebihan yang ke-10, memotivasi belajar siswa agar dapat meningkat dalam pembelajaran. Yang kelebihan yang ke-11, hasil belajar siswa lebih baik. Dan kelebihan yang ke-12, terakhir, meningkatkan kebaikan budi dan kepekaan untuk lebih bertoleransi satu sama yang lain.
Teman-teman, adapun kelemahan dari model pembelajaran tim kesunamen. Yang pertama, guru sedikit kesulitan saat mengelompokkan siswa dengan kemampuan. Setiap kelompok mendapatkan anggota yang heterogen dalam segi akademisnya. Kelemahan yang kedua, waktu yang digunakan untuk diskusi cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah kita tentukan. Kelemahan ketiga, beberapa siswa dengan kemampuan tinggi biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Nah teman-teman, mungkin penjelasan materi dari saya mengenai model pembelajaran tim kesunamen. Semoga materi yang saya berikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua.